Seorang pendeta yang memutuskan menjadi mu'alaf di Banyumas Selasa 12 April 2022 dialah Hengky Pradono. Pendeta yang memutuskan menjadi mu'alaf ini mendatangi KUA Kecamatan Banyumas dan menyampaikan keinginannya untuk menjadi seorang muslim atas keinginannya sendiri. Prosesi keislaman Hengky Pradono banyak beredar di media sosial. Video pertama kali diunggah oleh channel YouTube milik Faidus Sa'ad yang kemudian banyak di-repost dan beredar di sosial media. Keislaman Hengky Pradono dikabarkan oleh Tribun Jateng.com. Tribun Jateng.com mengkonfirmasi ke kantor KUA Kecamatan Banyumas pada Senin 12 April 2022. Pihaknya membenarkan seorang pendeta dengan alamat KTP Jakarta ini mendaftarkan diri untuk menjadi seorang mu'alaf. Iya benar, itu ada di YouTube saya. Pak Hengky Pradono telah mengikuti prosesi masuk Islam pada 2 Ramadan kemarin di Masjid Nur Sulaiman Banyumas. Dituntun langsung oleh Ketua MUI Kecamatan Banyumas, Faisal Reza. Ucap Faidus Sa'ad selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Banyumas. Menurut Faidus Sa'ad, pendeta yang memutuskan menjadi mu'alaf ini mendatangi KUA Kecamatan Banyumas dan menyampaikan keinginannya untuk menjadi seorang muslim atas keinginannya sendiri. Harus mantap, tidak ada paksaan. Sebelum proses masuk ikrar Islam, kami menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dan membuat surat pernyataan bersedia masuk Islam yang menyatakan tidak ada paksaan, diketahui RT, RW, Kadis, dan membawa KTP dan pas foto, tambahnya. Kemudian saat ditemui di kediamannya di Desa Sudagaran, Banyumas, Hengky Pradono ditemani istrinya Rubiati menceritakan kisahnya bagaimana mengenal Islam dan memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Sebelumnya, ia sudah menjadi pendeta sejak tahun 1996 di salah satu gereja di Jakarta. Hingga pada tahun 2017 pindah ke Karangpucung, Cilacap karena menikahi wanita asal Karangpucung, Cilacap. Lalu pindah ke Aji Barang dan sekarang tinggal di Banyumas sudah 1 tahun lebih. Hengky Pradono jadi pendeta sejak tahun 1996 setelah selesai kuliah sekolah teologi, bertugas untuk membangun rintisan-rintisan gereja baru, membaptis dan mengembangkan jumlah jemaat di gereja yang terdahulu. Melepas kependetaannya setahun yang lalu, sekitar tahun 2021, saya pindah ke Aji Barang masih jadi pendeta, jawabnya saat diwawancara Selasa 12 April 2022. Sebelum ia menjadi seorang muslim, pernah bertemu dengan seorang tokoh agama Islam asal Purbalingga bernama Muhammad Sri Manggala atau akrab disapa Gus Lana Gemini, pengasuh pondok pesantren Wali Karomah Gemini Purbalingga. Saat bertemu dengan Gus Lana Gemini, ia sering berdiskusi tentang sesuatu hal dengan perspektif masing-masing. Saya ngobrol dengan Gus Lana, dia tidak pernah minta saya untuk masuk Islam. Kita hanya sering bahas hal-hal dari pandangan kami. Berjalan 1 tahun, jelasnya. Hingga pada 2 bulan terakhir, ia mulai berpikir dan terjadi gejolak di batinnya. Latar belakang dirinya menjadi seorang pendeta membuatnya berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatunya bila ia menjadi mu'alaf. 2 bulan sebelum bersyahadat, ia berpikir untuk berhijrah, tetapi kembali ke status. Bagaimana mungkin menjadi seorang muslim? Padahal saya seorang pendeta yang cukup terkenal di Jakarta. Dan saya punya anak dari istri yang dulu juga seorang Kristen, terangnya kepada Tribun Jateng.com. Seiring berjalannya waktu, ia dipertemukan lagi dengan salah satu tokoh organisasi Islam dari Tambak Banyumas bernama Muhammad Saibani. Ia tertarik dengan kisah Nabi Ibrahim yang harus mengorbankan putranya bernama Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Tuhannya. Hingga pada akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Dari kisah Nabi Ibrahim tidak jadi mengorbankan putranya,
melainkan sebuah domba yang digantikan Allah. Dari sinilah ia mulai berpikir lagi, dan menurutnya ada satu pemahaman yang kaitannya dengan Alkitab, dengan Al-Quran yang tidak ingin ia publikasikan kepada khalayak. Karena ini lebih bersifat pribadi kaitannya untuk menjaga sebuah pemahaman dengan saudara kita, ungkapnya. Hingga pada 1 bulan yang lalu, sebelum Hengki Pradono bersyahadat, istrinya meminta izin kepadanya untuk menjadi seorang muslim kembali setelah dulu memutuskan berpindah keyakinan mengikutinya saat menikah pada tahun 2017 silam. Ia tidak melarang sama sekali, justru ia mencarikan orang yang tepat untuk menuntun istrinya kembali ke ajaran Islam, dan ia memilih tetap teguh dengan pendiriannya dengan keyakinannya yang dulu. Sepanjang perjalanan kita menikah sejak 2017, saya tidak pernah meminta atau mengajak istri saya untuk mengikuti kepercayaan saya dulu. Saya tidak pernah memaksakan kehendak kepada orang lain. Saya juga punya anak angkat yang saya masukkan pondok pesantren pada saat saya masih menjadi pendeta dulu, jelasnya. Hingga pada Rabu 30 Maret 2022, istrinya akan mengucapkan 2 kalimat syahadat di kediamannya yang dibimbing oleh Muhammad Syibani dan dihadiri beberapa saksi. Saat detik-detik istrinya akan mengucapkan syahadat, ia sangat ingin berbisik kepada tokoh agama yang akan mengislamkan istrinya. Itu untuk menyampaikan dirinya juga ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kaki saya seperti dipaksa untuk menuju Abah Syibani, seorang yang tadinya sombong, takut kehilangan harga diri karena seorang pendeta. Dengan hitungan sepersekian detik sebelum acara, Allah langsung kasih hidayah. Saya langsung datangi Abah dan berbisik saya juga mau dituntun, ungkapnya. Alhamdulillah, hingga akhirnya ia mengucapkan 2 kalimat syahadat bersamaan dengan istrinya di hari yang sama. Dari kejadian yang dialaminya ini, ia berpikir ini adalah sebuah bukti bahwa hidup dan mati seseorang Allah yang mengatur dan kekuatan doa benar adanya. Karena ketika temannya mendengar istrinya akan masuk Islam, teman-temannya juga turut menyarankan agar ia mengikuti istrinya. Namun dengan tegas ia katakan tidak untuk masuk Islam. Allah bisa merubah kemustahilan. Saat teman saya menyuruh saya untuk masuk Islam, saya katakan tegas tidak. Namun detik itu saya tidak bisa berkata tidak. Allah memberikan hidayahnya kepada saya detik itu juga, tuturnya. Pada Senin 4 April 2022, ia mengikuti prosesi pengislaman dirinya secara resmi dengan mendaftar ke KUA Kecamatan Banyumas, dan saat ini masih proses pergantian identitas pada KTP-nya. Setelah masuk Islam, ia berkeinginan untuk menjadi orang yang bermanfaat secara lahir dan batin, dunia dan akhirat. Ia juga ingin mensiarkan dan menyampaikan sesuatu yang tepat mengenai agama Islam, karena masih banyak orang yang melihat Islam adalah agama yang mencekam dan menakutkan. Menurutnya, Islam merupakan agama yang penuh cinta kasih dan damai. Doa saya semoga diberi umur panjang, bermanfaat bagi orang lain. Kalau dulu saya sebagai seorang Nasrani menjadi seorang pendeta yang menyebarkan agama dulu, ketika saya memutuskan menjadi seorang mu'alaf, saya juga mempunyai kewajiban untuk menyiarkan dan menyampaikan sesuatu yang tepat mengenai agama Islam, tambahnya. Ia bersyukur di bulan Ramadan ini menjadikan bulan yang menjadi sejarah besar bagi hidupnya dengan sebuah hidayah yang didapatkannya. Dan kewajibannya menjadi seorang muslim untuk menunaikan rukun Islam yang ketiga, yakni puasa, sudah mulai ia jalankan. Alhamdulillah, saya bersyukur di umur 50 tahun ini mendapat hidayah, terlebih di bulan suci Ramadan. Puasa full insya Allah jika Allah menghendaki, ungkapnya. Ia juga mengharapkan kisahnya ini memberikan nilai yang positif bagi orang lain. Semoga khususnya bagi umat muslim semakin percaya, tidak ragu lagi dengan janji Allah. Kita menjadi umat Islam yang menjalankan perintahnya, menghindari larangannya, taat rukun Islam, rukun iman, dan cinta NKRI, tambahnya lagi.